Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Suada NIM 6211111021 dari kelas PJKR 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Ideologi ini berasal dari dua kata. Yang pertama itu ada idea dan logos. Idea artinya konsep atau gagasan, sedangkan logos berarti ilmu. Nah, secara harfiah dapat diartikan ideologi adalah ilmu tentang pengertian dasar atau ide. Dalam pengertian sehari-hari dapat dikatakan bahwasanya ideologi adalah cita-cita. Yang dimaksud cita-cita adalah harus terwujudnya atau serta sebagai dasar pandangan atau pahaman. Yang ketiga ada karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Yang pertama yaitu ada ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi kritis. Yang kedua yaitu ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Yang ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. Yang keempat, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Nah, ada fungsi ideologi. Yang pertama yaitu melengkapi struktur kognitif manusia. Yang kedua ada sebagai panduan, yang ketiga sebagai lensa atau cermin dan jendela. Yang keempat ada sebagai kekuatan pengendalian konflik sekaligus fungsi integratif. Nah, macam-macam ideologi ada beberapa. Yang pertama yaitu ideologi fasisme, yaitu memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tidak mempercayai pikiran. Yang kedua, menyanggah persamaan manusia. Yang ketiga, etika tingkah laku didasarkan atas kebohongan dan kekerasan. Yang keempat, pemerintah dilakukan oleh golongan elit. Dan yang selanjutnya totalitarianisme. Selanjutnya ada rasialisme dan imperialisme. Yang terakhir ada oposisi terhadap hukum dan ketertiban nasional. Nah, yang kedua ada ideologi komunis. Prinsip pelaksanaan dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sistem totaliter. Yang kedua ada sistem pemerintahan kediktatoran, satu partai. Yang ketiga ada sistem ekonomi negara. Dan yang terakhir ada sistem sentralisme. Nah, yang ketiga ada ideologi liberal. Liberal berarti tidak terbatasi atau tidak terikat oleh ajaran-ajaran yang telah ada dalam filsafat, politik atau agama, atau bebas dalam berpendapat. Nah, pokok-pokok ideologi liberal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu percaya terhadap Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua percaya terhadap persamaan dasar semua manusia. Yang ketiga ada memperlakukan pemikiran orang lain secara sama. Yang keempat ada pemerintahan dilakukan dengan persetujuan pemerintah. Yang kelima ada pemerintahan berlandasan hukum. Yang keenam ada mementingkan individu. Yang ketujuh ada negara adalah alat. Yang terakhir adalah menolak dogmatisme. Nah, ideologi yang keempat ada ideologi Islam, yaitu ideologi merupakan susunan sistem berupa politik, ekonomi, kebudayaan, sosial yang berdasarkan pemikiran manusia. Sedangkan Islam merupakan agama bukan termasuk ke dalam ideologi yang telah dimaksudkan. Pokok-pokok ideologi dalam Islam menurut Soekarno yang pertama yaitu percaya hanya kepada satu Tuhan. Yang kedua persatuan dan kesatuan. Yang ketiga musyawarah dan mufakat. Yang ketiga ada memegang persamaan dasar manusia. Yang ketiga etika tingkah laku berdasarkan atas kerjasama. Yang terakhir ada memegang atau menegakkan keadilan. Yang kelima ada ideologi Pancasila. Sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Konsep ideologi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertoleransi. Yang selanjutnya ada menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga masyarakat yang bersatu dalam suasana perbedaan. Yang keempat ada kedaulatan rakyat dengan mengutamakan musyawarah. Serta yang terakhir masyarakat yang berkeadilan sosial. Pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang
kedua, melaksanakan ideologi Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundangan nasional. Yang ketiga, menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundangan nasional. Yang terakhir ada menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Sekianlah hasil presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next time. Terima kasih.